Hah? Buset, itu sambal siapa yang giniin? Ini sambal siapa, Mam? Banyak banget. Sambal. Siapa itu? Nih. Banyak banget sih. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan baru. Yang mana, Mam? Nasinya yang mana dulu? Yang biru. Mam, itunya taruh di mana, Mam? Harus saya settingan saya sama istri beda soalnya. Ini yang kulit teriso. Ini yang pertama kan? Yang pertama kulit teriso. Oh, boleh minta tolong yang mangkok mie kan jangan banyak. Udah semuanya itu. Ya kan masih ada serundeng. Enggak kan kalau Mamam ini nanti. Kolnya mana? Oh, itu dia. Orang Pesanan baru diterima. 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 Pesanan saya sambil bantu tap-tapnya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Pesanan baru diterima. 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 Pesanan baru diterima.
Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan Ini satu lagi yang mana, Mam? Mam, satu lagi yang mana? Ini Grab juga. Ini nggak ada yang mau nganterin? Nggak tahu. Siapa yang mau nganterin? Grab itu. Tuh Hendrik udah itu. Hendrik yang di kursi ya. Hendrik yang di kursi. Udah. Udah diantar. Ya. Ya. Dia. Yan, dito ka. Yan, dito. Kapag dito. Kapag dito ang kasama. Ini buat apa? Ini yang bis goreng. Siapa?
Gojek yang pertama ini. Iya. Itu yang Henry udah boleh nak? Udah. Udah kan? Oke. Gimana? Oh, boleh. Sambal. Sama-sama. Ada 2 lagi kan Gojeknya? Ini yang kulit nak. Telur dadar tempe. Bisa. Cobain aja Pak itu. Dadar tempe. Dadar tempe. Ya udah masuk. Ya udah, makasih ya. Jadi kalau pembayaran QRIS, driver itu. Enggak apa mau ngomong ke sini. Jadi bunyinya tuh kincring. Nggak perlu harus pakai speaker lagi. Atau Mam bantuin lah. Itu tulis ikan atau susah tuh, itu udah selesai. Ya. Udah. Itu ikannya segok nih dah. Resep. Ini yang atas nama siapa tuh? Desti. Pakai handphone sendiri lah. Ingatnya Coba cek lagi nasi putih. Dadar, tempe. Nih dah. Irfan. Putih. Enggak, nasi putihnya 1. Dah ini buat. Pasti ke ayam bumbu hitam, ayam penyet, sego ikan suwir, sego kulit. Ayam pakai nasi tanyain. Pakai nasi dia bilang. Ini 1855. Ayam penyet, ayamnya apa, paha atau apa? Ayamnya paha atau dada? Paha dua-duanya. Yang apa? 1 dada, Mam. Yang penyet dada. Yang 1 paha. Ya. Kulitnya habis, bilang. Kulitnya habis. Sebentar ya. Pertanyaan sebentar. Ya. Enggak.
Hmm. Siapa nih? 6884. Irfan. Ya, Irfan ya. Jadi tadi berapa, Mam? Nasinya 2. Nasinya 2. Sego ikan sih sama sego yang ada. Pakai itu ya kertas nasi. Pesanan baru diterima. Taruh lo. Nasinya dua ya nasinya. Bentar ya, pertanyaan sebentar ya. Sebentar. Komennya nanti ya dibaca setelah agak redup. Atau komennya kalau ada yang mau ditanyakan, ini aja. Komen di VT, nanti saya balas. Ada pertanyaan-pertanyaan ya. Komen di VT, nanti saya balas. VT manapun nggak apa-apa. Nggak berkaitan dengan pertanyaannya nggak apa-apa. Kalau di Japri boleh, tapi takutnya kelewat. Kadang suka masuk ke folder spam kalau di Japri itu. Gimana, udah pada buka belum? Atau masih pada mudik? Terus sambal. Sini aja deh.
Hah? Tempat doang. Oh, bukan. Emang ada Grab? Iya. Ini Gojek. Ini itu ya. Yang kayaknya berarti yang Gojek. Besok atuh. Kalau Grab dulu deh. Bapak ini sebelah sini boleh. Besok aja dulu lah. Oh, masih di situ ya. Ini bawa tuang, bawa tuang. Bawa tuang. Ini buat Gojek ya? Iya. Ya, tunggu sebentar ya. Nih. Tumpuk-tumpukin Iya, ini atuh. mau sebentar. Ini bawa tuang. Itu ya betul. Mau masak kopi nasi? Iya, sebentar dong. Masih capit deh. Beli lagi kan Pak bilang capitnya. Banyak? Capit. Iya, sini kan belum pada jualannya itunya kalau sini aja PF sama gimana? Ya, jangan dong balikin lagi nanti. Kagok deh. Ya, proses 809. Nina, tolong nak. Ini apa? Grab atau Gojek? Grab belum datang. Grab belum. Mama yang beli langsung lah siapa? Iya, ini lagi punya langsung. Itu punya Gojek yang ayam. Ayamnya mana? Ini ayam itu tuh Yang Gojek yang mana? Ini. Kan dia minta paha juga yang beli langsung. Minta dada. Ada juga ini dada sama paha dua kan? Iya. Mana penyetaannya? Kelihatan nggak? Ih, mama mah ah. Oh. Kelihatan aurat itu ah kamu mah. Sabar aja, kenapa sih mah maksain? Ntar dulu lah. Ini belum hitam, banyak yang dada aja. Ini tutup dulu nih Gojek nih. Ini Gojek nih semua. Resep. Udah, taruh. Ini sebel ini. Ini dia Bumbu hitam. Iya. Tar dulu dong, jangan kecampur. Ini Gojek. Enggak, ini punya ini makanya ini. Gojek. Ini nih. Ingat ya. Aduh. Nah, ini yang Gojek, nak. Harusnya serundengnya kesini. Iya. 9791. 9791. Ini nak, dia nak. Bentar.
atau hitam. Berapa, Mang? Ini yang dia 29 tambah 29 tambah 20. Ini kresek kita. Ini yang kalau itu saya kresek. Dah. Oke, pertanyaan. Baca pertanyaan. Nasi, sego. Nah ini yang sama satu dari Pertanyaan. Nah ini Ada yang nanya nggak? langsung jadi. Wah, udah kependem nih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Bang, saya jualan GrabFood, kok nggak pernah laku? Tapi GoFood sama Shopee-nya gimana, Kak? Kakak siapa nih? Cah Mokong. Grab-nya kan nggak terlalu laku. GoFood sama Shopee-nya gimana, Kak? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan ya. Ya. Aduh. Udah dibuat tapi untung bahan frozen. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya apa, Kak? Udah dibuat untung bahan frozen. Maksudnya gimana? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah mulai renggang. Selamat bergabung. Apa ini teh? Itu yang kayak tutup gitu ya. Kamu datang. Udah sering. Bang Grab udah ikut diskon puas. Harga offline di up berapa persen? Dibagi 60%. Diskon puas kan 38% ya, dibagi 40%. Bentar ya, masak nasi dulu. Ini kalau kayak gini-gini, stok nasinya harus diperhatikan ya, jangan sampai nasinya tuh chaos habis. Wah, kalau nasi habis udah tutup 30 menit. Kayak siapa tuh yang ayam nagih itu yang diantarnya pakai tali itu. Wah, itu kalau nasi lupa masak karyawannya habis dimarahin. Sampai nasi habis tuh minta maaf driver ya. Karena nggak kekontrol. Stok nasinya tuh nggak diperhatikan. Ini. Ada order cireng kuah 6 porsi, tapi karena cireng ada di frozen, aku sih frozen. Tapi customer susah dihubungi. Ada order cireng 6 kuah, tapi karena cireng ada frozen, aku kasih frozen. Tapi customer, ya nggak boleh dong. Makanan di GoFood tuh nggak boleh frozen, harus makanan siap santap. Harusnya diolah, jangan kasih frozen. Walaupun kakak jual makanan frozen, diusahakan di delete aja makanan frozen. Menu frozennya di delete aja. Karena F&B itu harus siap santap.
Nanti diarahinnya kalau Frozen tuh ke GoMart loh. Nanti akunnya GoFood-nya nanti diarahin ke GoMart. Kalau di Grab belum dapet driver, mending dibuatkan atau tidak, Bang? Kalau di Grab itu sistemnya berbeda sama di GoFood. Di Grab itu driver bisa melakukan cancel orderan. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Tapi kalau di GoFood, driver bukan meng-cancel, tapi mengabaikan, tidak melakukan konfirmasi akan mengambil orderan itu. Tapi kalau drivernya bergerak, posisinya kan Pesanan baru diterima. terlihat ya, posisi driver tuh berapa kilometer, berapa menit lagi. Kalau bergerak, siapkan aja. Biasanya berapa lama, Bang, dari buka akun sampai dapat pembeli? Kalau saya alhamdulillahnya hari pertama jualan langsung pecah telur, langsung ada yang beli. Tapi memang beda-beda case-nya ya, nggak bisa disamaratakan. Setiap akun, setiap orang kan beda-beda. Jadi ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Nah, saran saya sih kalau mau cepet, buka 24 jam. Kok 24 jam? Saya dulu buka 24 jam, 2 sampai 3 bulan. Kadang sampai gonta-ganti driver gitu terus. Enggak sih. Kalau di Grab itu, kalau driver meng-cancel, dia bisa kena, dia peringatan lah ya. Jadi kalau di Grab itu lebih ke drivernya itu harus menjaga ini performansi. Kalau ganti-ganti itu baru di GoFood. Gitu ya, Kak ya. Oke, baik, makasih masukannya, Bang. Iya, kalau makanan mateng ya siapinnya mateng, jangan frozen loh. Kalau frozen nanti orang komplain. Emang mau beli berapa, Mamam? Mau beli berapa? Ayam. Hah? Misalnya beli itu kan. Beli apa? Ya aman, 12 kilo sama telur. Emang tadi beli berapa gitu? Makasih, Bang, aku menjual pemula di Grab yang masih perlu banyak belajar. Ya, sama-sama, Kak. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan ya. Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Jangan sungkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, tapi kenapa dia ada rasa leci? Ini kenapa gatunya dia ada rasa leci? Mau dong, Pak, pleci. Itu pakai es batu kenapa jadi kayak gini? Tambahin aja buat papa lagi. Itu leci aja buat Papa, plus tambahin air, leci. Kasih es sama itu lagi. Bang, kalau untuk potongan lebih besar di GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood? ShopeeFood paling besar, kedua GoFood, sekarang yang paling, ya jorok dong. Papa minta. Yang paling kecil tuh sebenarnya Grab sekarang. GoFood tuh agak naik, sekitar 45%. Kalau Grab 38%, Shopee 50% lebih.
Saya dapat pengalaman ini ya, maksudnya Pak Bos sama bergabung. Kemarin tuh ada yang beli dengan catatan dia nggak mau minta pakai sambal karena buat anaknya. Nah, akhirnya kita kasih polos ya, cuman kita nggak kasih bumbu-bumbu yang lain. Akhirnya dia komplain, tapi bintang 4 dengan alasan, wah tidak sesuai gini-gini ya. Tidak sesuai dengan yang ada di foto. Tapi dia pesan 2, satu buat orang tuanya, satu buat dia. Yang dikomplain adalah buat anaknya. Waalaikumsalam. Ya selamat Bu. Nah, akhirnya karena saya sudah mengikuti sesuai dengan permintaannya si konsumen, karena tidak mau pakai sambal dan tidak pedas untuk anaknya, ya kita kasih polos, nggak kasih bumbu, nggak kasih sambal. Dikomplain sama dia, tidak sesuai dengan foto. Ya kalau mau dengan sesuai dengan foto, ya nggak usah ada request. Kalau mau yang di foto, ya pakai sambal, pakai bumbu-bumbu gitu ya. Sebenarnya saya tadinya pengen pakai bumbu, cuman takutnya agak pedes dikit lah. Kalau menurut anak saya itu agak pedes dikit ya, kasih cabai memang masaknya itu. Dikomplain. Akhirnya saya bikinkan screenshot kan evidence-nya. Evidence tuh foto screenshot ya. Saya tandain bulat, kasih tahu, minta dihapus. Oke, komentarnya langsung dihapus. Tapi dia kayaknya nggak terima. Dia nggak terima, akhirnya dibikinkan insiden. Di Grab tuh ada insiden, minta pengembalian dana. Pengembalian dana, akhirnya saya screenshot lagi tuh untuk banding. Akhirnya dikasih keterangan lagi, saya buletin sesuai kita tuh ya, lauknya sudah sesuai, di foto kan lauk ya. Tapi ada permintaan tanpa bumbu, tanpa sambal gitu, karena buat anaknya. Bandingnya disetujui. Jadi kalian nggak usah takut kalau ada yang hal-hal seperti itu ya. Sudah sesuai dengan SOP. Takoyaki sebentar ya. Kata takoyaki tadi ada komentar apa ya? Sebentar. Sambil siapin dulu ya. Bersamamu. Dong. Tuh babat tuh. Bang, kenapa ya Grab, GoFood lebih rame Grab pada sama-sama ikut promo? Beda-beda tuh makanya karakteristiknya. Saya juga sama-sama ikut promo. Pernah terakhir juga Grab pakai iklan. Tapi lebih... Pakai iklan kemarin kan? Sekarang nggak ada iklan lagi, udah pas-pasan. Kemarin masih ada? Ya kan buat yang kemarinnya. Berarti hari ini belum ada, nanti besoknya. Grab, GoFood lebih rame. Diam dulu dong. Saya juga Grab-nya nggak terlalu rame, bukan nggak terlalu rame. Omset Grab belum pernah melebihi dari omset GoFood. Padahal sama-sama ikut iklan dan Grab itu pernah pasang iklan juga gitu ya. Sama-sama ikut promo. Tapi memang GoFood-nya itu udah lama. Udah bertahun-tahun lah pakai promo. Pakai iklan. Grab tuh baru kemarin bulan Oktober saya coba pakai iklan. Kak, kalau buat pesanan harus tepat waktu atau kalau waktunya udah habis belum jadi nggak apa-apa kan? Ya tapi jangan menandai orderan sudah siap. Jadi kalau waktunya sudah habis nggak apa-apa, siapkan aja sampai nanti orderannya sudah siap baru pencet orderannya sudah siap. Kalau rawon soto selalu pisah sambalnya. Alhamdulillah banyak yang minta tambah kuah. Oh iya kalau rawon kan memang ini. Kalau saya itu lebih ke ini ya Pak Abu tuh lebih ke kayak nasi Padang gitu ya. Nasi Padang atau nasi rames itu kan enaknya sebenarnya sambelnya tuh dicampur, diulul gitu ya, dipakai tangan tuh diremes lah gitu. Nah cuman memang ada yang minta sambel bisa, saya bikin opsi itu. Ada yang bisa campur, ada yang bisa. Kalau campur gratis bisa nambah 1.000. Karena ya sebenarnya sih cup sambal sih murah, tapi effort lah ya, effort untuk mengerjakan ini nih cup sambal. Bisa. Nah ada orang juga yang ya itu tadi tuh nggak mau pakai sambal karena untuk anaknya. Ya ada bumbu juga sebetulnya bumbu-bumbu khas gitu ya.
yang kita ini kan. Jadi kayak Padang tuh kan ada bumbu gulai, contohnya kayak Padang lah gitu ya. Ada bumbu gulai, ada bumbu rendang, ada bumbu ini. Ini saya kasih polos gitu, nggak pakai bumbu-bumbu. Nggak kayak Padang yang wah banyak kuah, banyak bumbu, banyak sambal. Diprotes sama dia. Dia siapa suruh kalau mau memang buat anaknya jangan ini dong. Banyak ibu-ibu tambah kuahnya Pak, dia anak-anak doyan. Oh nggak apa-apa kalau Pak Abu nggak keberatan, tapi kalau misalnya ada opsi tambahin di variasi grup setelah dia mau check out, Pak Abu sebenarnya bisa ekstra kuah tambahin aja 1.000 atau 2.000 rupiah, gitu ya. Tapi kalau Pak Abu merasa nggak apa-apa ya udah. Kalau jualan steak aja bisa nggak Om? Saya susah jualan nasi soalnya bisa, tapi potensi untuk mohon maaf ya untuk larisnya itu agak sedikit susah dibandingkan dengan makanan nasi sama makanan berat. Laris omsetnya gitu, bagus apa enggaknya ya kita belum bisa menjamin gitu ya kalau cuman cemilan. Oh ya bumbunya agak sedikit ada rasa pedas-pedasnya itu. Iya. Contohnya kayak gitu ya Pak Bu ya. Nah misalnya gini, khawatirnya Pak Abu itu ada catatan minta tambah kuah, banyakin. Tiba-tiba kita sudah merasa kuahnya itu sudah kita banyakin. Tapi akhirnya dikomplain sama si konsumen karena, aduh berisik ya. Mam, tolong dong, Mam. Karena si konsumennya itu merasa kuahnya itu belum banyak. Akhirnya dikomplain bintang 1 sama dilakukan insiden. Insiden itu di Grab itu pengembalian dana. Nah, saran saya Pak Abu buat mengantisipasinya ada ekstra tambahan kuah 2.000 atau 1.000, walaupun cuma 1.000 2.000. Gitu ya. Kalau kita sudah ada bentuk evidence-nya, kita sudah memberikan ekstra, ada opsional tambah kuah, tapi dia tidak melakukan tambahan opsional itu, hanya memberikan catatan, ya kita nggak perlu wajib, nggak ada kewajiban untuk memberikan tambahan kuah. Jadi sebenarnya catatan itu tidak bukan sesuatu hukum yang absah gitu ya. Catatan itu bukan sesuatu hukum yang absah yang bisa dilakukan pembenaran dalam bentuk apapun. Tapi kalau misalnya kita sudah memberikan contohnya, saya ada ekstra sambal. Kalau mau beli ekstra sambal silahkan. Tapi kalau dia minta sambalnya banyakin, ya silahkan pilih ekstra sambal. Bahkan kalau misalnya memang ada yang ekstra, misalnya kalian ya, ekstra keju, ekstra apa, ya silahkan tambahkan. Kalau konsumen sudah menambahkan itu, ya kita wajib memberikan itu. Tapi kalau tidak, ya tergantung hati nurani kita ya, sebetulnya boleh apa enggak. Gitu kayak misalnya nasi itu, kalau saya itu dulu ada nasi setengah sama nasi 1. Bahkan ada nasi 2. Untuk paketnya 1-2. Jadi kalau misalnya ini opsional tuh tanpa nasi setengah, nasi 1, nasi double. Nah nasi setengah sama nasi 1 beda porsinya. Jadi betul-betul memikir sampai hal-hal seperti itu gitu Pak Abu ya. Kalau rawon kan ada gula Jawanya Kang, jadi ada sedikit manis ya betul. Pak kemarin rating 4,8 turun jadi 40, padahal nggak ada laporan ngaruh rating. Tutup ya, kakak tutup berapa lama kemarin lebaran? Lebaran tutup berapa lama? Kuah dibanyakin komplain dagingnya kok sedikit. Nah iya itu, terlihat kuah dibanyakin dagingnya kayak sedikit. Makanya saran saya, kuahnya porsi normal. Tapi nanti ada ekstra tambahan kuah 2.000 atau 1.000 rupiah. 2.000 lah, jangan 1.000 lah. Jadi nanti kelihatan, oh ini sebetulnya dengan porsi normal, dagingnya segini. Ini kuah tambahan dipisah plastiknya. Jangan dijadikan satu, seakan-akan jadinya dagingnya sedikit. Itu Pak Abu permasalahannya. Dua hari tutup. Sebenarnya kalau 2 hari sih nggak terlalu pengaruh banget ya. Tapi kalau cuma 4,8 jadi 4,7 ya nggak terlalu pengaruh lah. Maksudnya tidak terlalu signifikan ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Itu normal lah, hal-hal yang normal. Kecuali dari 4,8 jadi 4,2. Masih aman, ya masih aman. Kecuali dari 4,8, saya kan punya 2 akun. Tutup pernah lama, dari 4,8 jadi 4,2 atau 4,1. Akhirnya udah saya nggak buka-buka lagi, karena saya fokusnya ke 1 akun aja.
Gitu ya, kalau 4,8 ke 4,7 normal. Saya juga 4,9 sekarang jadi 4,8. Mau buka ayam geprek, mending bikin akun baru apa mending masukin di takoyaki? Hmm, bikin akun baru tuh effortnya lumayan lebih besar ya kata takoyaki. Tapi kalau kemarin kan saya kan udah lumayan lihat Kak Takoyaki itu akunnya udah bagus ya ratingnya. Sudah 2000 ya, 1000 apa 2000 ya. Saran saya mending tambahin aja di akun yang sekarang. Atau kalau mau bereksperimen aja, tambahin akun baru sama tambahin yang di Takoyaki. Nanti kelihatan yang paling lebih rame yang mana. Nah, itu aja udah. Gitu ya. Kalau misalnya Kak Takoyakinya masih mau bereksperimen gitu ya. Belum dicek depot selera Tambanan Bali, Kak. Oh, udah lama saya nggak review. Nanti ya, pas abis anak-anak masuk sekolah, laptopnya dipakai sama anakku. Laptopnya dipakai. Jadi ini di tempat meja platingan orderan. Ya, mumpung anak-anak masih libur lah, saya biarin. Nanti ya, kayak paling masuk tanggal 30 ya, hari Senin ya, nggak salah. Nanti ada tanggal 30, saya kembali lagi settingan ke tempat biasa saya live ya, depan laptop, depan laptop. Iya, bereksperimen gitu. Tapi kalau bikin akun baru ya tambah cabang aja. Tambah cabang daripada bikin akun baru. Tambah cabang cuma ganti nomor handphone. Kalau bikin akun baru ya KTP-nya harus baru, nomor rekening baru, nomor handphone baru ya kataku ya. Ya Kak Depot ya nanti tanggal 30 ya kayak. Bang Abang pernah nggak dikomenin jelek sama penjual? Lah kita nggak tahu, saya nggak pernah cari tahu itu penjual atau bukan, saya nggak pernah cari tahu. Tapi kalau ada yang komen bintang 1 ya udah. Semua resto nggak ada yang nggak pernah dikasih rating bintang 1 kayaknya. Mau resto sebesar apapun seperti contohnya seperti apa? Contoh misalnya apa ya? Kalian sebutkan apa gitu ya resto pasti ada rating bintang 1 ya. Tapi saya nggak pernah mencari tahu apakah dia betul-betul pembeli atau penjual. Saya nggak pernah sampai sekepo itu untuk mencari tahu. Daripada energi kita dihabiskan untuk memikirkan hal seperti itu, lebih baik saya mikirin gimana caranya untuk naikin omset, tambahin stok, tambahin menu, share lagi di sosial media, share lagi jadiin status di grup WA, ikut promo ini, evaluasi iklan, lebih ke arah yang positif aja. Saya ngikut saran Bapak buka 20 akhirnya lum apa nih? Gimana solusi terjadi terjeda tiba-tiba GrabFood? Terjeda gimana maksudnya Kak? Belum dapat driver atau gimana? Sekarang baru naik rating 4,7 ke 4,8. Oh bagus Kak, bagus. Makanya tulis aja di ini. Kalau misalnya saya itu dulu kalau memang nggak punya stiker, tulis di sini. Tulis pakai spidol, jangan lupa review sama bintang 5-nya. Kalau misalnya kakak punya punya tambahan sambel tahu tempe, kalau saya itu biasanya tahu tempe. Menu-menu yang nggak terlalu mahal, kasih aja bonus. Untuk awal-awal, mungkin ya sekitar Rp500, tahu tempe yang nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu merugikan kalian, tambahin aja. Jangan lupa review sama bintang 5-nya bonus, apa gitu ya. Kalau tambah cabang, nama restonya beda apa disamakan? Boleh beda. Akhirnya lumayan orderan dapat rating langsung cepat. Oh itu ya, makanya benar kan? Buka 24 jam itu adalah salah satu cara akselerasi untuk pecah telur. Karena di saat resto-resto yang sudah rame, ratingnya sudah bagus, itu tengah malam tuh mereka udah capek. Saya keringetan nih keringetan nih. Gini-gini ya. Kecuali McD memang buka 24 jam. Tapi restoran Padang ya, contohnya Padang yang ramai ya, atau apa yang menurut kalian ramai, itu nggak ada yang buka sampai jam 12 ke atas, nggak ada. Ibaratnya, udah mereka istirahat, malam pun mereka produksi, subuh tuh mereka ke pasar. Jadi kalian kalau memang belum terlalu ramai, bersaing di jam reguler. Jam reguler tuh jam pagi sampai ya malam jam 9 ya. Di atas jam 9 tuh udah banyak restoran tutup. Kenapa saya menyarankan buka 24 jam? Di atas jam 10, jam 11,